Apakah kamu pernah udah niat banget mau ngobrol sama orang, tapi baru 1 menit, obrolannya udah krik-krik. Yang awalnya niat PDKT, malah kelihatan kayak sales nawarin brosur MLM. Ganggu aja kamu. Atau waktu lagi nongkrong bareng teman kantor, semua orang ngobrol seru, kamu cuma duduk sambil ngaduk es kopi yang udah habis dari tadi. Tentunya kamu pengen obrolan jadi lancar dan gak kaku saat ngobrol kan? Tenang, ada cara biar obrolan kamu bisa ngalir kayak air galon baru. Di video ini aku bakal bagi jurus-jurus simple tapi powerful biar kamu nggak ngerasa awkward lagi saat ngobrol, entah itu sama teman baru, gebetan, atasan, atau bahkan orang yang bikin kamu insecure karena dia terlalu wah. Kita bahas pakai contoh nyata, tanpa teori ribet, dan pastinya dengan gaya yang santai. Jurus-jurus ini udah aku praktekkan ya. Misalnya, pernah suatu saat aku lapor ke bos besar yang terkenal kikuk kalau diajak ngobrol. Pokoknya pasti ada momen di mana kayak sepertiga malam terakhir. Hening, tapi ternyata dengan mempraktekkan jurus-jurus ini, obrolan kami malah susah diputus. Hahaha. Nanti aku ceritain detailnya di akhir video ya. Markilai. Mari kita mulai. Bagian 1, kenapa kita suka ngeblank pas ngomong? Pernah nggak sih pas diajak ngobrol tiba-tiba otak kita loading. Nah terus akhirnya malah keluar kata-kata kayak Cuacanya panas ya. padahal temanmu membeku di ruangan ber-AC. Ini penyebabnya kamu terlalu fokus pada dirimu. Aduh, aku harus ngomong apa ya? Aku jangan sampai salah ngomong deh. Alhasil malah nggak fokus sama lawan bicara. Takut dihakimi. Jangan-jangan aku kelihatan aneh. Padahal 80% orang juga sibuk mikirin dirinya sendiri. Kurang bahan obrolan. Nggak salah sih, tapi tenang, kita bakal bahas solusinya. Jadi, aku harus jadi manusia antisosial? Enggak lah. Bagian 2, jurus agar obrolan lancar. Nggak kaku lagi saat ngobrol sama siapa aja. Jurus pertama, jangan fokus sama diri sendiri aja. Jadi gini, salah satu penyebab obrolan jadi kaku adalah kita terlalu sibuk mikirin, Aku ngomong apa ya? padahal obrolan itu bukan tentang apa yang harus aku bilang, tapi tentang apa yang bisa aku bikin dia ceritain. Contoh, daripada nanya, Kamu kerja di mana? coba ganti jadi, Kamu lebih suka kerja di tempat rame apa yang sepi? dari situ, dia bisa cerita lebih panjang. Terus kamu tinggal nimpalin, bukan nyari topik baru dari nol. Obrolan itu kayak main pingpong, bukan solo badminton. Kecuali kamu lagi wawancara kerja ya, itu mah beda. Jurus kedua, gunakan pertanyaan pancingan. Apa itu pertanyaan pancingan? Ini teknik mantep banget buat bikin obrolan gak garing. Contoh, lagi ketemu temen yang baru balik liburan, jangan cuma nanya, Liburannya kemana? tapi bilang, Wah, kayaknya liburannya seru banget. Jangan-jangan ada drama lucu ya? otaknya langsung ke-trigger buat cerita. Kenapa ini works? Karena orang lebih seneng cerita pas ngerasa dipancing secara playful, bukan diinterogasi. Jurus ketiga, jangan takut kosong, tapi isi dengan moment. Kadang kita panik kalau obrolan tiba-tiba hening. Tapi tahu nggak, hening itu wajar. Yang penting, kamu bisa isi ulang energinya. Coba aja bilang dengan santai. Tadi aku tuh pengen nanya sesuatu tapi malah ke distract. Atau, Ngomong-ngomong, kamu tipe yang suka begadang apa tim tidur jam 9? kunci dari semua ini adalah jangan sok sibuk cari topik berat. Kadang topik random lebih ngena. Jurus keempat, tunjukin ketertarikan tanpa harus sok tahu. Satu kesalahan yang sering bikin obrolan mati, pura-pura ngerti. Kalau kamu nggak ngerti soal yang lagi dibahas, jujur aja. Tapi tunjukin kamu penasaran. Contoh, Sorry ya, aku nggak ngerti soal kripto. Tapi kenapa kamu bisa sesemangat itu sih ceritainnya? itu jadi pembuka buat cerita panjang. Dan kamu nggak perlu jadi ahli buat bikin obrolan hidup. Jurus kelima, punya cadangan cerita pribadi itu senjata. Coba deh,
Mulai sekarang kamu simpan 3-5 pengalaman pribadi yang bisa diceritain dalam berbagai suasana. Misalnya, cerita lucu waktu kamu salah kirim chat ke bos, Oh my god! pengalaman malu waktu presentasi, Oh no! momen konyol pas order makanan tapi lupa bawa dompet. Cerita kayak gini relatable banget dan bikin orang merasa deket. Oh, ternyata kamu juga manusia ya. Jurus ke-6, perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Kadang, bukan kata-katamu yang bikin obrolan jadi awkward, tapi ekspresinya. Kalau kamu yang ngomong tapi senyumnya kayak habis ketelan cabai rawit, ya susah juga nyambungnya. Tips simple, tatap mata, tapi jangan kayak pemeriksa pajak. Senyum santai, gunakan nada suara yang naik turun biar nggak monoton. Orang itu lebih mudah ngobrol kalau ngerasa kamu open dan fun. Jurus ke-7, pelajari apa kesukaan lawan bicara kita. Ini bagian yang sering dilewatkan tapi super penting. Kalau kamu tahu apa yang bikin mereka excited, obrolan langsung ngalir. Contoh, mereka suka kopi, tanyain. Kamu tim kopi susu atau espresso pahit? Mereka suka anime, ajak bahas ending Attack on Titan yang bikin nangis campur bingung. Suka olahraga, bahas tim bola favorit atau workout ala rebahan. Dengan masuk ke dunia mereka, kamu kasih sinyal. Aku pengen tahu lebih banyak soal kamu. Dan siapa sih yang gak suka didengerin? Jurus ke-8, The Power of Observasi. Lihat sesuatu yang unik dari lawan bicara atau sekitar. Wah, tas kamu unik banget. Ada motif dinosaurus. Ada cerita apa? Kamu sering nongkrong di sini. Ada rekomendasi menu yang nggak bikin kantong jebol. Ini lebih natural daripada nanya, hobi kamu apa? Jurus ke-9, The Magic of Follow-up Question. Contoh, mereka bilang, Aku kemarin liburan ke Bandung. jangan cuma bilang, Oh, asik ya. dead end. Tanya, Wah, tempat favorit kamu di Bandung apa? atau Aku pernah ke sana terus kejebak macet di Cihampelas. Kamu gimana? Punya rekomendasi kuliner enak di sekitar Dago? kenapa ini works? Karena orang suka diakui and diperhatikan. Kamu nggak perlu jadi stand-up comedian. Cukup jadi pendengar yang aktif. Oke, balik ke ceritaku di awal ketika aku menghadap bos besar untuk laporan hasil short course di Australia. Pertama, tentunya aku lapor ke bos besar bla bla bla. Tapi reaksinya ya begitu, datar. Cuma bilang, oke, selesai. Padahal aku nunggu arahan dari Pak Bos selanjutnya mau gimana. Sempat ada krik-krik momen. Tapi aku nggak mau momen itu berlanjut. Aku mulai memancing dengan menanyakan, Kalau nggak salah Bapak dulu sering ikut short course di luar negeri ya Pak? dan biar kayak bendungan yang dibuka pintunya. Deras, keluar semua cerita sampai 2 jam. Itu kalau nggak terputus dengan waktu istirahat, bakal lanjut terus. Ngobrol itu bukan soal seberapa pinter kamu ngomong, tapi seberapa tulus kamu pengen ngerti orang lain. Dan kabar baiknya, skill ngobrol itu bisa dilatih. Nggak harus lahir sebagai ekstrovert. Nggak butuh biaya mahal. Nggak perlu ikut seminar komunikasi 7 juta rupiah. Kuncinya adalah penasaran sama orang, mau dengerin, nggak takut dibilang aneh. Kalau kamu masih suka gugup ngobrol, coba 1 tips dari video ini hari ini juga, terus kasih tahu di komentar tips mana yang paling pengen kamu coba, atau ceritain deh pengalaman awkward ngobrol yang pernah kamu alami. Aku bakal baca satu-satu. Ingat ya, obrolan yang tulus itu bisa jadi awal dari persahabatan, peluang baru, bahkan cinta. Jangan remehkan kekuatan ngobrol santai, karena kadang hidup berubah bukan dari seminar motivasi besar, tapi dari 1 kalimat kecil saat ngobrol di depan warung kopi. Kamu bisa kok. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang suka krik-krik kalau ngobrol. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, salam hangat dan semangat ngobrol dari aku.